Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Vera ya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas apapun di rumah. Anak-anak, pada video kali ini Bu Guru akan membahas pelajaran PPKN. Nah, pelajaran PPKN ini sudah masuk di tema 2 ya. Tema 2, temanya adalah selalu berhemat energi. Anak-anak, sebelum Bu Guru masuk pada pembahasan hemat energi ini, terlebih dahulu kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat. Anak-anak pasti sudah sering mendengar istilah hak atau kewajiban. Tapi tahu enggak anak-anak apa itu pengertian hak dan kewajiban? Nah, jangan lupa ya, dengarkan baik-baik penjelasan Bu Guru. Nanti kalau sudah baca buku paket dan LKS kalian dipahami dengan baik ya. Nah, mari anak-anak. Apa itu pengertian hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sekali lagi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Bu Guru berikan contoh hak ya, tapi ini pengertian contoh secara umum, bukan masuk pada materi hemat energi. Jadi gini contohnya anak-anak. Anak-anak sejak di dalam kandungan, secara otomatis anak-anak kita sudah mendapatkan hak kita sebagai seorang anak, yaitu kita selalu dirawat oleh orang tua kita, disayangi, orang tua kita memberikan fasilitas buat kita, tempat tinggal, sekolah, makanan. Nah, semua itu adalah hak yang kita dapatkan sebagai seorang anak. Nah, sekarang adalah pengertian kewajiban. Kebalikannya ya sayang, kalau hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau harus kita dapatkan. Tapi kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau harus kita kerjakan. Apa contohnya Bu Guru kewajiban? Tadi kita sudah mendapatkan hak kan dari orang tua, disayangi, dirawat. Nah, terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban kita anak-anak, yaitu menjadi anak yang baik, patuh dengan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, menghormati orang tua. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Paham ya pengertian hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Sekali lagi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apa maksudnya Bu Guru di sini seimbang? Artinya kita harus terlebih dahulu anak-anak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baru kita akan memperoleh hak kita. Itu maksudnya seimbang ya. Jadi kita tidak boleh menuntut hak-hak terus, pengen dikasih hadiah orang tua, pengen diajak jalan-jalan orang tua, pengen misalkan pengen dibeliin mainan orang tua terus, tapi kita tidak mau patuh dengan orang tua kita, tidak mau menuruti nasihat orang tua. Lah itu tidak boleh, itu artinya tidak seimbang. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Yaitu terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban kita, baru kita akan mendapatkan hak. Paham ya sayang ya? Nah, selanjutnya
pembahasan pemanfaatan lingkungan. Dalam hal ini nanti pemanfaatan sumber energi ya anak-anak. Nah, manusia atau kita sebagai manusia anak-anak memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola lingkungan. Sekali lagi, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola lingkungan anak-anak. Mengelola lingkungan di sini maksudnya kita harus menjaga, memelihara, memanfaatkan, serta melestarikan lingkungan dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, jika kita sudah mengelola lingkungan dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab, itu adalah sebagai salah satu wujud kita, wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan kita lingkungan yang berlimpah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan setiap harinya. Nah, anak-anak, salah satu energi yang sering kita gunakan adalah sumber energi air, sumber energi listrik, dan sumber energi bahan bakar. Nanti pembahasan sumber energi ini dan apa itu sumber energi akan dibahas di pelajaran yang lain, yaitu pelajaran IPA. Insya Allah akan kita bahas saat tatap muka besok hari Kamis ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan materi PKN-nya. Anak-anak, air, listrik, dan bahan bakar adalah termasuk contoh sumber energi yang selalu kita gunakan sehari-hari dan patut atau harus kita lestarikan. Berikut ini akan Bu Guru sampaikan beberapa contoh hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi. Yang pertama adalah contoh hak. Hak kita contohnya adalah mendapat dan menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mendapatkan dan menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, mendapatkan dan menggunakan listrik dengan lancar. Itu juga contoh hak. Selanjutnya adalah contoh kewajiban. Contoh kewajiban, kalau ini berhubungan dengan sumber energi air ya, menggunakan air sesuai kebutuhan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Bu Guru sebentar, saya kok bingung antara hak dan kewajiban, contohnya kok sama. Nah, coba perhatikan kalimat Bu Guru anak-anak. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan memang hak anak-anak ya. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan itu memang hak kita. Kewajiban kita adalah menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dengan bijaksana dan tanggung jawab. Kalimatnya sama ya, tapi perhatikan belakangnya. Jika belakangnya ada tambahannya menggunakan air dengan bijaksana, dengan tanggung jawab, itu namanya kewajiban. Hati-hati ya. Selanjutnya adalah menutup keran jika sudah tidak digunakan. Jadi itu juga kewajiban kita. Jangan karena Bu Guru air kan banyak, ngapain dimatiin kerannya? Jangan, itu sudah kewajiban kita untuk menghemat energi. Selanjutnya adalah tidak mencemari air dengan limbah. Ya, itu juga kewajiban kita. Anak-anak, sumber energi yang tersedia di permukaan bumi ini, air, tanah dan lain sebagainya itu memang ada banyak, tapi kita sebagai manusia yang selalu menggunakan sumber energi itu memiliki kewajiban untuk hemat energi. Nah, anak-anak, menggunakan energi, ingat-ingat ya, menggunakan energi adalah salah satu hak kita sebagai manusia. Menggunakan energi adalah salah satu hak kita sebagai manusia.
Tapi menggunakan dan menghemat energi dengan tepat, dengan bijaksana dan bertanggung jawab adalah kewajiban. Ingat ya, kalimatnya diperhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, penggunaan sumber energi seperti air, bahan bakar, terus listrik harus hemat dan bijaksana. Karena dengan kita menghemat energi, anak-anak, otomatis kita dapat mengurangi biaya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena tagihan air jadi turun, tagihan listrik jadi turun kalau kita bisa menghemat energi. Selain itu, jika kita menghemat energi adalah kita bisa sebagai bentuk tanggung jawab kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, berikut ini Bu Guru berikan beberapa contoh hemat energi. Yang pertama adalah berhubungan dengan energi bahan bakar. Bahan bakar itu contohnya bensin ya anak-anak, premium dan lain sebagainya. Contohnya berjalan kaki atau bersepeda jika jarak dekat. Ya, kalau jarak jauh ya naik kendaraan. Nah, masa jarak jauh mau jalan capek ya. Yang kedua, berhubungan dengan sumber energi listrik. Mematikan lampu saat siang hari. Itu juga cara menghemat energi listrik. Dari mana Bu cahayanya? Ya kan kalau siang hari ada matahari. Jadi ruangan di rumah kita bisa disinari oleh cahaya matahari. Sehingga kita harus mematikan lampu saat siang hari. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyiram bunga dengan air cucian beras. Menyiram bunga dengan air cucian beras. Cucian beras ya sayang, yang ibu membersihkan beras terus berasnya dimasak itu loh. Nah, itu airnya boleh untuk menyiram bunga karena itu airnya tidak mengandung bahan-bahan kimia. Tapi kalau kalian menyiram bunga dengan air cucian piring, cucian baju, itu yang tidak boleh. Karena air cucian baju itu limbah, banyak bahan kimia dari deterjen ya. Nah, Bu Guru apa contoh hemat energi itu saja? Banyak anak-anak contoh hemat energi. Coba nanti sambil dibaca, coba dicari tahu ya contoh lain hemat energi. Nah anak-anak, demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan di subtema 1, tema 2 PKN ini ya. Insya Allah materi PKN-nya itu gampang. Hanya membahas tentang penerapan hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi yang ada di lingkungan kita. Nanti kalian harus benar-benar mengingat perbedaan antara hak dan kewajiban. Jika menemui soal yang agak rumit, pahami dulu soalnya, baru bisa menentukan jawabannya. Jangan tergesa-gesa ya, karena terkadang ada soal tertentu yang kita akan bingung, ini termasuk hak apa termasuk kewajiban ya. Jadi tolong ya, ketika menemui soal seperti itu, baca dulu dengan seksama, baru dijawab. Nah, terima kasih anak-anak. Selalu semangat, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa baca bukunya. Kemudian kalau mengalami kesulitan, boleh tanya ke Bu Guru ya, atau bertanya saat tatap muka besok. Demikian ya sayang. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sudah menemani Ananda belajar di rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum